Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla fi'ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dengan seluruh nama-nama yang Allah miliki dan sifat-sifatnya yang mulia, agar senantiasa memberikan ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa syifa' min kulli da'in, wa amalan mutaqabbalan, wa lisanan dzakiran, wa qalban khashi'an, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita lanjutkan materi yang kita jelaskan sebelumnya. Kita kemarin telah jelaskan tentang tiarah atau menganggap sial, yang kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa, obat bagi yang muncul ya perasaan atau ada gambaran seperti itu yang terbetik dalam kita berdoa. Di antara doanya apa kemarin? Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa' as-sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Kemudian Allahumma la ta'ira illa ta'iruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha illa ghairuk. Itu. Kemudian materi kita lanjutkan, yaitu dengan materi yang baru, yaitu terkait dengan at-tanjimu, yaitu ilmu berkaitan dengan apa? Perbintangan ya, terkait masalah perbintangan. Tip at-tanjimu, tentang ilmu perbintangan. Ta'rifuhu, definisinya atau maknanya, lughatan secara bahasa, masdar ya, bentuk kata kerja dari kata najjama yunajjimu tanjim, artinya ta'allama ilman nujumi. Ta'allama ilma an-nujumi. Ta'allama artinya mempelajari, sinau, nyinauni. Ilmu an-nujum, ilmu perbintangan. Atau secara bahasa i'taqada ta'tsiran nujumi, atau i'taqada meyakini taksir ya, taksir adanya pengaruh bintang, meyakini adanya pengaruh pada bintang. Itu secara bahasa ya. Jadi secara bahasa at-tanjim artinya mempelajari ilmu bintang atau meyakini adanya pengaruh pada bintang. Adapun istilahan, secara istilah, al-istidlalu bin nujumi
ala asya khosotin. Secara istilah yaitu istidlal, mengambil petunjuk bintang atas sesuatu secara khusus atau yang bersifat khusus. Jadi sesuatu yang bersifat khusus atau yang kita tentukan tadi itu kita kaitkan dengan adanya bintang. Itu namanya tanjim. Nah, kemudian aqsamu ilmi nujumi, pembagian ilmu perbintangan ini kismani, terbagi menjadi dua. Jadi ilmu terkait bintang-bintang ini ada dua. Yang pertama ilmul ahkami wa ta'thir. Yang kedua ilmul asbabi wa taisiri. Yang pertama ilmu ahkam, ilmu hukum yang berkaitan dengan ta'thir, pengaruh dan hukum bintang. Yang kedua ilmu asbab atau ilmu dengan sebab wat taisir. Artinya taisir itu perjalanan atau rotasi bintang. Maka secara umum ilmu nujum atau ilmu perbintangan terbagi menjadi dua, yaitu ilmu at-ta'thir. Ta'thir terkait dengan gerakan bintang. Ya. Gerakan-gerakan bintang, baik bertemunya dengan bintang yang lain atau menjauhnya atau terpisahnya bintang dengan bintang yang lain, atau gugusannya, atau muncul dan tenggelamnya. Dan yang lainnya yang bisa memberikan pengaruh pada kejadian-kejadian yang ada di bumi. Sehingga ilmu ahkam wa ta'thir ini ilmu gerakan, ilmu tentang gerakan-gerakan benda langit yang mempunyai pengaruh terhadap kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa di bumi. Ini namanya ilmu ahkam wa ta'thir. Yang kedua ilmu asbab wa taisir. Ya, ilmu asbab wa taisir. Kalau ilmu asbab wa taisir di sini yaitu maksudnya lokasi bintang-bintang tersebut membantu, atau keadaan tempat bintang-bintang tersebut membantu dan menunjukkan arah atau musim tertentu, serta tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di bumi. Itu yang namanya ilmu asbab wa taisir. Maka kita ulang. Ilmu ta'thir tadi apa? Ilmu ta'thir tadi apa? Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa ta'thir tadi? Ilmu tentang gerakan-gerakan benda
langit yang memiliki atau mempunyai pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi. Kalau taisir apa? Ilmu tentang apa? Lokasi atau posisi bintang-bintang yang bisa membantu menunjukkan arah atau musim tertentu yang tidak ada hubungannya dengan apa? Kejadian-kejadian di bumi itu. Kemudian ilmul ahkam wa taisir wa ta'thir. Ilmu hukum dan ta'thir, pengaruh bintang. Ini terbagi menjadi berapa? Salah satu aksamin, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, i'tiqadun, keyakinan, annan nujuma fa'ilatun mu'athiratun, ay takhlukul hawaditha wasyurura. Yang pertama keyakinan, i'tiqad itu niku keyakinan, annan nujum, bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit fa'ilatun, bintang tersebut merupakan pelaku apa? Sebagai pelaku, mu'athirah, pelaku yang bisa memberikan pengaruh. Jadi keyakinan bintang-bintang tersebut sebagai pelaku. Pelaku ini maksudnya berarti kejadian-kejadian bumi itu dikaitkan dengan bintang itu. Bintang itu yang melakukan. Maksudnya apa? Takhluku. Jadi bintang-bintang itu menciptakan al-hawadits, kejadian-kejadian, wasyurur, berbagai macam keburukan-keburukan, musibah dan yang lain di muka bumi. Kira-kira hukumnya apa, Mbah? Apa hukumnya? Kalau ada keyakinan seperti ini, bintang-bintang itu sebagai pelaku. Atau bahkan pengatur, kan kalau meyakini dia sebagai pelaku, sumbernya adalah bintang tersebut, tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas kekufuran, ini syirik besar. Fahadza syirkun akbar. Tuh, yang pertama. Yang kedua, ja'alaha sababan yadda'i bihi ilmul ghaib. Yang kedua, bintang-bintang ini dijadikan sebagai sebab untuk yadda'i, untuk mengklaim, mengetahui dengannya perkara-perkara yang gaib. Bisa enggak bintang-bintang itu menjadi sarana sebab mengetahui hal-hal yang gaib? Apa yang gaib? Misalnya sesuatu yang gaib niku, rezeki, kematian, duit hilang, loro. Bisa? Itu termasuk perkara yang gaib. Maka ini juga kufrun akbar. Jelas, karena bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam ayat-ayatnya. Yang ketiga,
I'tiqadun, keyakinan, annaha sababun li huduthi al khairi wasyarri wallahu huwal fa'ilu. I'tiqadun, yang ketiga, keyakinan, annaha, bahwasanya bintang-bintang itu sababun, sebagai sebab, lantaran, lihuduth, untuk terjadinya al khairi, kebaikan, wasyarri, dan keburukan. Wallahu, namun sementara Allah lah, huwa, dia, al-fa'il, yang melakukan atau pelakunya. Yang menentukan siapa? Yang ngatur, menakdirkan Allah, tetapi lantarannya melalui sebab apa? Bintang tersebut. Ketika ada kejadian-kejadian kebaikan atau keburukan di muka bumi, hukumnya apa? Muharramun wa syirkun asghar, sebagai bentuk keharaman dan bagian dari syirik kecil. Nih, nggih, 3 perkara terkait ilmul ahkam wa ta'thir. Jadi meyakini bintang ini sebagai pelaku mandiri, tidak ada kaitannya dengan Allah. Jadi kejadian-kejadian bumi itu yang sumber, yang ngatur siapa? Bintang itu sendiri. Jelas ini syirkun akbar. Sementara yang mengatur, yang menakdirkan, yang memiliki kehendak terkait yang ada di bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara bintang-bintang, bahkan yang terbesar yang nampak, yang bisa kita lihat apa? Matahari, rembulan, bintang-bintang, itu semuanya apa? Tunduk kepada Allah. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dalam surat Al-A'raf ayat 54. Mentari, rembulan, bintang-bintang itu musakhkharatin, tunduk kepada aturannya, aturan yang dibuat oleh Allah. Artinya apa? Tidak atas kehendaknya sendiri, sudah ditentukan garis edarnya, muncul tenggelamnya, gesernya, itu sudah ada ketentuan sendiri. Makanya dalam surat Yasin ayat 40 apa? Wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing bintang itu beredar pada garis edarnya. Perhatikan, bagaimana mungkin bintang-bintang sebagai pelaku terkait kejadian yang ada di bumi? Bahkan kebaikan keburukan dikaitkan dengan bintang. Sementara benda-benda langit tadi, dia tidak bergerak seenaknya, beredar semaunya, tetapi edarannya telah ditentukan, sudah ada anunya sendiri, jalannya sendiri. Maka bagaimana mungkin dia mengatur atau mempengaruhi kejadian yang ada di bumi? Lawang dia saja diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai yang Allah kehendaki nanti, sampai hari kiamat. Ya, maka barang siapa yang meyakini bintang-bintang itu memiliki kehendak atau penentu tadi, pelaku terkait kejadian di bumi, maka dia telah apa? Kafir. Sebagaimana para penyembah benda-benda langit yang didakwai oleh Nabi Ibrahim.
Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sebab, ya, hanyalah sebagai sebab untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib ini juga nggak mungkin, karena kejadian-kejadian itu sesuatu yang gaib. Nanti ini hujan, apalagi sampai ada yang malah mendatangkan pawang, sesuatu yang gaib, karena hujan itu sesuatu yang gaib, nggak ada yang tahu jumlahnya, besarnya, ya. Malah ada yang menahan. Nggak mungkin ada yang sanggup menahan hujan, tidak ada. Hujan ini rahmatan, ini makhluk Allah yang telah Allah tentukan. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau Allah belum mengendaki, apa yang kita inginkan juga nggak mungkin. Jadi tidak mungkin itu, ya, ilmu terkait hal-hal yang seperti itu tidak mungkin, dan jelas itu ada unsur apanya? Penipuan atau bohongnya. Dan hukumnya sama dengan perdukunan dan termasuk syirkun akbar. Adapun at-taisir, ilmu asbab wa taisir, ini ada dua kismani, ada dua model. Yang pertama, alistidlalu bisairin nujumi alal masolihi ad-diniyati fahadha matlubun. Adapun ilmu terkait keberadaan bintang-bintang yang bisa membantu untuk menunjukkan arah. Alistidlal, ya, meminta sebagai apa? Arah, petunjuk. Dengan sairi nujum, adanya gerakan bintang, ya. Jadi garis edar bintang, rotasi bintang, alal masolihi diniyah, untuk kepentingan agama, untuk kemaslahatan agama. Fahadha matlub, maka ini dituntut dan ini boleh. Misal, contohnya apa? Alistidlal binujum, ya, menggunakan, ya, arah bintang-bintang fi ma'rifatil qiblah, untuk mengetahui arah kiblat, boleh, bisa. Itu. Yang kedua, alistidlalu bin nujum, mengambil, ya, petunjuk dengan bintang-bintang alal masolihi dunyawiyah, untuk kebaikan dunia. Maka ini nau'an, ada dua bentuk juga. Yang pertama, alistidlal biha alal jihad. Yang pertama, memanfaatkannya, alistidlal ini memanfaatkan, mengambilnya al jihad, untuk menentukan arah lor kidul wetan kulon. Nggih. Fahadha jaiz, maka ini boleh. Yang kedua, alistidlalu, memanfaatkannya, mengambilnya, biha, dengan perjalanan bintang tersebut, alal fusul, untuk mengetahui musim-musim tertentu, untuk mengetahui
musim. Musim hujan, musim kemarau, musim semi, musim gugur ya. Kalau di tempat kita hanya 2 musim ya. Musim apa? Musim panas, musim hujan. Ini as-sahih dan yang benar fihi dalam masalah ini adamul karoha, tidak makruh. Tidak makruh. Kemudian faidatun, faidah al-hikmatu, hikmah fi khalqin nujumi, hikmah pada penciptaan bintang-bintang. Wahya salah satu, hikmahnya ada 3. Ini merupakan asar dari Qatadah ya, dari Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, annaha zinatun lis-samai, bahwasanya bintang-bintang itu zinatun, penghias bagi langit, fungsinya itu. Yang kedua, warujum, rujumun lisyayatin, untuk melempar setan, untuk melempar setan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya bintang yang digunakan untuk melempar setan ini bukan berarti bintangnya itu keluar ya. Lungo berarti ketika setannya di sini misalnya, dia kan punya garis edar tadi toh, gitu. Bintang kan duwe garis, duwe dalane dhewe. Bukan berarti bintangnya itu keluar dari jalan. Misalipun bintang ini di dalam masjid ini semuanya bintang-bintang jenengan. Maka ketika melempar setan, bukan berarti jenengan keluar dari masjid, karena garis edar kita telah ditentukan kita. Tetapi yang dimaksud itu adalah percikan api. Jadi bintang itu memiliki apa? Api. Nah, percikan apilah, apinya niku yang digunakan untuk melempar setan. Jadi kena api, kena apinya. Kemudian yang ketiga, wa alamatun yuhtada biha, bahwasanya fungsi bintang adalah alamatun. Apa alamat? Tanda ya, sebagai tanda atau petunjuk arah. Yuhtada biha, alamat yang digunakan untuk arah dengan bintang tersebut. Fungsinya 3 itu: penghias langit, pelempar setan, dan sebagai penanda arah. Kalau ada yang menambahkan lebih dari 3 ini, itu telah salah. Apalagi tadi dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi, kebaikan maupun keburukan dikaitkan dengan bintang. Ini yang pertama tadi sebagai apa? Hiasan langit. Jadi semakin indah ya, dan Allah dengan hikmahnya ingin memberikan keindahan bagi ciptaannya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Makanya walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha, dan Allah, kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, yaitu sebagai penghias. Yang kedua sebagai pelempar ya, dalam surat Jin ya telah ditentukan, dijelaskan wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba.
Dan sesungguhnya para jin telah mencoba ingin berusaha mengetahui rahasia langit. Kemudian kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sungguh dulu kami dapat menduduki, punya tempat duduk beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar kabar berita-berita di langit. Tetapi sekarang ini setelah Rasulullah diutus sebagai Rasul, sudah sulit sekarang. Dulu mudah, punya tempat. Sekarang setelah Rasulullah diutus, maka ini sekarang mereka mencoba mencuri dengan cara seperti itu, akan menjumpai apa? Panah-panah api yang siap untuk mengintai atau menembak atau membakarnya. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai tanda-tanda arah atau musim. Karena zaman dahulu belum ada kompas, gitu. Tidak ada kompas untuk mengetahui arah. Mereka melihat kejadian berdasarkan pengalaman, sehingga mereka menggunakan gugusan rasi-rasi bintang tertentu sebagai petunjuk arah. Dan ini tentunya memang bagian ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Dalam surat Al-An'am ayat 97, wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar dengannya kalian bisa menjadikan sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam, ketika di daratan maupun di lautan. Ini sehingga apa? Itulah fungsi bintang. Bahkan Qatadah rahimahullah, seorang tabi'in, menjelaskan, wa inna unasan jahalatan fi amrillahi ta'ala qad ahdatsu fi hadhihi nujumi kihanatan. Bahwasanya sesungguhnya ada sekelompok orang yang tidak mengerti syariat Allah. Apa bentuk tidak ngertinya? Bodohnya telah membuat ilmu perdukungan berdasarkan bintang. Ini zaman siapa nih? Zaman Qatadah, yaitu zaman tabi'in. Jadi keterangan Qatadah ini menunjukkan bahwa ilmu perdukunan melalui bintang-bintang ini sudah sejak zaman dulu, zaman tabi'innya sudah ada. Ya? Sudah ada ya? Baik, kita jeda adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Lajeng pertanyaan yang kemarin ketika jenengan beli koran, kadang ada ramalan berupa apa? Zodiak yang ada di sebagian gitu. Terus kira-kira bagaimana kemarin hukumin apa? Dia termasuk ilmu yang mana? Taisir atau taksir? Ilmu apa? Ilmu naksir atau ilmu? Jangan naksir nih mungkin. Iya, termasuk jenis taksir. Ya, termasuk apa? Jenis taksir. Makanya Syekh Sholeh Al-Syekh nggih, di dalam penjelasan tauhidnya di bab masalah ini menjelaskan termasuk ilmu perbintangan nujum yang terlarang atau taksir yang mungkin banyak dilalaikan atau tidak peduli atau tidak tahu nggih, yang termuat di dalam buku-buku, majalah-majalah atau yang lainnya atau bahkan iklan di HP maupun di mana kita tidak tahu nggih, dengan nama rasi bintang tertentu. Napa? Rasi kalau jengking, yuyu, apalagi kuda ya kan, macam-macam nggih. Ada ular apa? Nggih. Kemudian masing-masing ada ramalannya. Ramalannya apa bentuknya? Perkara-perkara yang gaib, rezeki, asmara, macam gitu. Uang seret. Nah, kalau nggak kerja seret ya. Oh, nggak kerja kok mengandalkan gitu. Atau yang lain. Dan yang lain gitu. Tertulis nasib gitu. Sementara telah ditetapkan oleh Allah, nasib kita sengsara, bahagia, bahkan mati itu telah tercatat di takdirnya. Tidak ada yang tahu. Rezeki itu sama dengan kematian. Semuanya telah ditetapkan. Makanya kalau baca di Quran tadi yang ada niku nggih, bukan semuanya berarti nggak boleh baca Quran, enggak, tapi ketika mendapati tadi, bahkan malah Quran itu gue mulai disimpan, gue clipping, pripun
nasibmu baca itu nasibnya begini. Berarti ini termasuk jenis napa takfir. Karena menerka dan ada pengaruh yang akan terjadi di bumi. Karena kita tinggalnya di mana? Bumi toh. Lah iya, yang tinggalkan manusia. Untuk manusia itu. Maka ini termasuk apa? Termasuk perdukunan, sehingga harus diingkari. Sebagai bentuk kita mengingkari dan ghirah di dalam mengajarkan atau menegakkan iman kita. Karena kita mengikrarkan la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Sementara itu klaim bahwa dia mengetahui ilmu yang gaib terkait nasib, yang nanti akhirnya memberikan pengaruh, akhirnya tersihir. Sehingga jangan sampai kemudian tahu begitu dibawa ke dalam rumah, tidak boleh kita baca atau malah dicermati. Apa iya ya? Sudah kita ingatkan kemarin nggih, sekedar mendatangi dukun saja tanpa mempercayai, apa hukumannya? Tidak diterima sholatnya 40 hari. Sama, sekedar membaca aja sama itu. Membacanya berarti sama, termasuk larangan. Bedanya kalau yang di sana ada sosok, kalau ini berupa sudah ketentuan yang dibuat. Jadi beliau mengambil kesimpulan itu, larangannya membaca sama dengan mendatangi. Jadi nek kita baca saja sudah terkena itu. Apalagi dibawa ke rumah, disimpan, digawe figura, tempel. Nggih. Itu sama saja mendatangi dukun tanpa ada pengingkaran. Nggih. Makanya misalnya jenengan diberi tulisan atau buku atau majalah yang ada rasi, ada zodiak bintangnya, kira-kira jenengan bagaimana kalau dikasih majalah atau beli yang ada rasi bintangnya tadi? Bagaimana? Ya kene Kang, tak tukune. Aku arek ndelok apakah ramalan mereka tentang nasibku ini benar enggak? Apalagi seperti itu. Nggih. Ini sama saja dia mendatangi dukun dan istilahnya bertanya kepadanya. Hanya sudah dibuatkan paketan seperti itu. Ini hanya membacanya saja, membawanya pulang, itu sudah terkena ancaman apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bagaimana kalau dia membacanya kemudian makser, terpengaruh, membenarkan, galau, sedih, bahkan mungkin bisa bunuh diri, bingung, atau bikin ritual. Duh, gimana caranya? Bingung dia. Sampai semua diuji coba, sampai manuk coba diterbangkan, bener enggak? Sampai misalkan bingung dia, konsultasi terkait nasibnya gara-gara membaca tadi. Belum lagi ramalan hari kiamat, sampai beli bunker, benteng pendem, benteng raksasa anti kiamat dan yang lain. Nggih. Artinya apa? Berarti telah ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai membenarkan. Maka hati-hati. Hati-hati. Nah, terus kalau nemu nih yang kayak tadi, terus gimana solusinya? Siapa kan? Lah nek nemu nih nggone iki dibakar gitu. Maniman. Piye carane? Nah, itulah berdoa kepada Allah dan ingat, yang penting diingat-ingat, disampaikan. Maniman HP apa nih TV kadang ada bukan
karpe kita ya. Tapi kadang ada segera pas ada iklannya pindah. Nggih, mau dibakar. Engko do padu malah gara-gara bakar membakar nggih. Artinya secara bijak monggo. Artinya kita tahu hukumnya sudah seperti itu, hanya terkadang ada yang kita tidak bisa terlepas, sulit. Tinggal kita bagaimana qanaahnya. Jenengan yang tahu keadaan kita sendiri, hukumnya seperti itu, nggih. Sekarang nggak harus datang, harus ada paketan dukun itu sudah mendatangi dengan model yang macam-macam itu. Oke, ini terkait apa tadi? Terkait ilmu taksir. Ya, jadi seperti itu. Ada dua hal penting terkait perbintangan. Jadi artinya ada yang boleh dan ada yang dilarang. Ini seperti itu, nggak mutlak. Yang dilarang kalau dikaitkan tadi, sebuah benda dikaitkan dengan kejadian yang Allah tidak menjelaskan itu sebagai sebab. Sama seperti ketika jenengan berobat kan ngambil sebab, tapi contohnya mengambil obatnya misalnya di tempat yang secara pengalaman itu bukan obat, bukan sebab. Contohnya minum pakai lantarannya dicelup ke watu atau opo lah, atau benda tertentu, entah itu pisau atau tombak itu yang lain, karena dia punya keyakinan tadi berdasarkan omongan atau kebiasaan yang ada. Tapi itu bukan sebab. Loro panas cemplungi watu kon ngombe, loro watuk cemplungi watu, loro yang lain cemplungi itu. Sementara dalam pengalaman, secara penelitian itu bukan sebab. Maka ini termasuk jenis apa? Meskipun dia meyakini Allah yang menyembuhkan, tetapi lantarannya itu sama. Hukumnya apa? Syirik juga. Syirkun asghar, syirik kecil. Sama hal ini kalau udah terkait ilmu sebab banyak. Allah yang menentukan, tapi terkadang kita menyempitkan sehingga terkadang secara nggak sadar jatuh dalam pekerjaan. Misalnya bingung, arek kerja apa ya? Lah arek kerja apa? Wah, aku melu kowe ya kan. Ah, nek ora melu kowe aku lek kerja kepiye? Ora eneng kaya angel. Nek ro kowe itu gampang, pokoknya nek ro liyane iki angel, pokoknya kaya iki enak mantep iki karo kowe. Nek ro liyane iki susah dan rung tentu, malah wis menghukumi rung tentu. Kaya rezekiku ya ning perusahaan kene karo kowe kaya rezekiku. Nek ro liyane iki kaya ora entuk seret. Berarti dia bergantung kepada siapa? Sebab. Padahal rezeki itu bukan dia penyebabnya, meskipun dia juga sebagai itu. Kita harus meyakini rezeki itu telah Allah sebar banyak. Syaratnya apa? Kita diperintahkan tawakal dan mengambil sebab, yakin, percaya, husnudzon. Obah. Istilahnya kalau orang Jawa apa, Mbak? Obah itu mamah. Itu. Kalau kita juga meyakini hanya rezeki saya melalui dia, nek saya keluar, orang melukai, orang yang rezeki itu sama dia. Terjatuh dalam apa? Tadi syirkun asghar. Hati-hati nggih, ini juga hati-hati. Makanya kita senantiasa berdoa, doa dijauhkan dari kesyirikan. Nah, kita lanjutkan sekedip. Ini, maka hati-hati anak-anak kita, ya, itu diingatkan masalah ini. Ternyata kesyirikan nggak sadar bisa ada di dalam rumah kaum muslimin yang setiap hari kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang terakhir ini kita bahas sekilas tentang al-istisqa. Nggih, istisqa. Al-istisqa bin anwa. Artinya apa istisqa bin anwa ini? Meminta turunnya hujan, minta hujan melalui bintang-bintang. Nah, al-muradu bihi yang dimaksudkan dengan al-istisqa bin anwa
Al-istisqa itu artinya tolabus suqiyah. Njaluk banyu, nggih, atau minta hujan. Ini malah kita bahas. Enggak ada dalam pelajaran tauhid kok malah menolak hujan itu enggak ada, apalagi ada pawang itu enggak ada dalam buku-buku. Itu enggak ada penolakan. Nolak rezeki itu tidak ada. Gitu. Karena hujan itu rezeki. Maka ini harus kita jelaskan kaum muslimin. Itu jadi istisqa artinya tolabus suqiyah, minta hujan. Wal anwa'u jam'u. Ini jamak. Jam'un. Ini jamak. Artinya kata-kata plural. Mufraduhu, nah bentuk tunggalnya nau'. Artinya nau' itu apa? Posisi. Apa? Tempat, posisi. Wan nau'u, dan nau' di sini posisi dia adalah manazilun nujum, posisi tempat bintang-bintang. Dalam ilmu fisika ada berapa tempat? Posisi bintang-bintang ada berapa posisi? Wahiyya tsamanun wa isrin, 28 manzilatan. 28 posisi. Sudah nggak hafal nggih, Mbah? Mikir banyu mili saking sungai mawon nggih. Ada 28. Itu. Maka wal muradu bil istisqa bil anwa, yang dimaksudkan dengan yang dimaksud dengan istisqa bin anwa di sini adalah nisbatul matori ilal anwa'i, menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan ilal anwa, kepada bintang-bintang. Jadi hujan ini turun karena sebab adanya bintang. Nek bintangnya nggak nongol berarti tidak hujan, tidak turun. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Maka ini dirinci nggih, kita rinci. Aqsamul istisqa bil anwa, pembagian minta hujan karena posisi bintang-bintang, salah satu aqsam, terbagi menjadi 3. Dan ini ngepasi, alhamdulillah ini hujan terus nggih. Tadi hujan deras sekali, maka nggak bisa kenceng nggih, nggak bisa kenceng, alhamdulillah. Yang pertama syirkun akbar, syirik besar, syirik besar. Walahu sorotan, ini ada 2 gambar, 2 model. Yang pertama ayat wal anwa'a litaskiyahu. Yang pertama modelnya minta hujan dengan bintang-bintang ini. Yang pertama ayat berdoa kepada al anwa, bintang-bintang, litaskiyahu, supaya untuk agar menurunkan hujan kepadanya. Ka'ayakul, seperti misalnya ucapan ya nau kadza askina, wahai bintang anu, wahai bintang ini, askina, berilah kami hujan. Ya nau kadza aghithna, wahai bintang apa nyebut, aghithna, turunkan kami hujan, itu tolonglah kami. Wa ma asbah dzalik. Kalau kayak gini ya nggak mungkin nggih. Jenengan nate nyuwun kepada bintang tertentu. Nggak ada, wong hujan itu kadang nek tempat kita mendung ya kan, nggak ada kelihatan nggih. Alhamdulillah. Jenengan yang kenal bintang itu apa? Yang jenengan sering sebut. Yang bintang di langit yang diketahui bintang apa? Nggak ada. Adanya bintang yang gumandul di warung, yaitu bintang 7 ketika mumet puyar. Ya Mbah. Ora udan-udan kok mumet. Akhirnya ngombe puyar bintang 7 yang gandul, bukan di langit tapi nama gandul di tempat warung. Macam-macam.
Nggih. Ya wallah alam dulu mereka nyebutnya bintang apa nggih. Ya jelas ada yang seperti. Kalau seperti ini jelas berarti dia minta kepada makhluk. Sementara bintang itu ya, apa namanya? Hujan itu yang kuasa, yang menentukan besar kecil jumlah dan turunnya siapa? Allah. Enggak ada yang tahu. Jelas syirik akbar nggih. Ini. Yang kedua, ayan siba khusulul amtor ila hadil anwa. Ayan siba khusulul amtori, menisbatkan turunnya hujan, khusulu dapatnya hujan, amtor itu hujan, ila hadil anwa, kepada bintang-bintang tersebut, ala annaha, dengan anggapan hiyal fa'ilah tu binafsiha dunallah, dengan anggapan bahwasanya si bintang tersebut al-fa'ilatu binafsiha, bintang itulah yang melakukannya sendiri, dunallah, bukan Allah, walau meskipun lam yad'uha, dia tidak berdoa kepada bintang tersebut, tapi dia menisbatkan dengan keyakinan bintang itulah yang melakukannya. Maksudnya yang menurunkan hujan. Mungkin muncul bintang apalah yang mungkin bisa dikenal di langit. Ada bintang, enggak tahu, bintang kejora ada? Bintang apa? Oh, bintang luku ya kalau di Jawa. Ada bintang Suroya. Ada juga apa? Rumaiso, bintang juga. Bintang. Nanti ditanyakan ke Ustaz Abdul. Bintang apa itu? Bintang itu bukan itu? Ya nama anak ya. Ada Suroya, Suroya. Bukan bintang mungkin nggih, maksudnya nanti dicari. Kita enggak membuka, enggak banyak nih nggih, kenal bintang yang dimaksud ini. Jelas itu kalau ada yang menisbatkan bahwasanya bintang itulah pelakunya sendiri yang menurunkan hujan, yang mengarahkan di mana itu bintang itu. Nah, ini jelas ini juga syirik besar. Yang kedua, bentuknya syirkun asghar, syirik kecil. Wa huwa, yaitu apa? An yaj'ala hadhil anwa'u sababan, menjadikan hadil anwa, menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai sebab. Berarti yang melakukan siapa? Allah, hanya lantarannya siapa? Bintang. Nah ini udah tahu, ini syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena menjadikan sebab, yaitu menjadikan sebab yang mana syariat tidak menerangkan sebab tersebut sebagai sebab, karena dia telah menetapkan sebuah sebab yang mana Allah atau syariat ini tidak menerangkannya itu sebagai sebab, atau secara pengalaman juga bukan sebagai sebab. Apalagi hujan, gimana kita tahu? Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga, jaiz, hukumnya boleh. Wa huwa ja'ala tilkal anwa min babil alamat wa dalail, yaitu menjadikan tilkal anwa, bintang-bintang tersebut, min babil alamat, sebagai apa? Sebagai atau sekedar tanda, wa dalail, petunjuk, la minal asbab, bukan sebagai sebab, wala min babil mu'athiratil mustaqillah, apalagi menganggapnya sebagai apa? Yang memberikan atau memiliki pengaruh sendiri. Mu'athirat mustaqillah itu pengaruh sendiri. Kalau keyakinan seperti ini hukumnya boleh. Jadi bintang-bintang yang ada sebagai tanda, petunjuk, bukan sebagai sebab.
Hujan, nggak ada hujan itu bukan karena bintang yang muncul. Munculnya itu mungkin ada tanda mau hujan. Tapi hujan akan turun bukan sebabnya karena bintang. Itu yang dimaksud. Bukan sebagai sebab. Sebabnya ada bintang atau enggak, Allah telah menetapkan dia akan turun. Seperti itu nggih. Jadi bukan sebagai sebab, apalagi sebagai pelaku sendiri. Ini, maka ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ini. Kemudian terakhir wa dalilu ala tahrimil istisqa bil anwa. Dalil atas haramnya meminta hujan dengan bintang. Firman Allah Jalla wa ala wala taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yaitu wa taj'aluna rizqakum. Kalian menjadikan rezeki kalian, rizki kalian yang telah Allah berikan, ya, dengan tukadzibun, kalian mendustakan. Maksudnya apa? Mendustakan di sini menisbatkan kepada selain Allah. Makanya qala Mujahid, berkata Mujahid, ai qauluhum fil anwa, maksudnya ucapan mereka pada bintang, mutirna binau'in kadza, adanya hujan ini karena dinisbatkan kepada bintang tertentu, binau'in kadza. Ini yang dimaksud annakum tukadzibun, engkau mendustakan. Kalian menjadikan rezeki kalian telah Allah tetapkan, kalian dustakan dengan menisbatkan bukan kepada pemiliknya. Niki. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna madza qala rabbukum. Kemudian tahukah apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Qala asbaha min ibadi. Ya, jadi ada di pagi hari, asbaha pagi hari, min ibadi dari hamba-hambaku, mu'minun bi, iman kepadaku, wa kafir, dan ada yang kafir. Jadi di pagi hari ada di antara hamba-hambaku yang iman dan ada yang kafir. Amaman qol, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi. Maka adapun orang yang mengatakan kami diberikan hujan, mutirna diberikan hujan, bi fadlillah, disebabkan keutamaan dari Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya, dzalika, itulah mu'minun bi, hamba-hambaku yang mengimaniku. Kafirun bil kawakib, dan mendustakan bintang-bintang sebagai penyebab hujan. Wa amma man qol, dan adapun orang mengatakan mutirna binau'in kadza, kami diberikan apa? Bintang-bintang disebabkan apa? Bintang-bintang tertentu. Fadzalika, itulah kafirun bi, yang dimaksud dengan apa? Kafir kepadaku. Mu'minun bil kawakib, dan lebih mengimani bintang-bintang. Ini nggih. Jadi seperti ini terkait larangan meminta hujan kepada bintang-bintang. Apalagi malah minta supaya hujan tidak jadi turun, dan mintanya kepada siapa? Manusia yang dia diciptakan oleh Allah, yang berasal dari air. Bahkan dia membutuhkan air, butuh air yang banyak, malah sebagai perantara yang mampu bisa menahan hujan yang itu merupakan perkara yang gaib. Ya, maka ini adalah sebuah kekufuran. Sehingga harus kita jelaskan, ya, kita jelaskan kepada masyarakat kita agar mereka kembali kepada iman, kembali kepada tauhid, bahwasanya itu adalah karunia yang bermanfaat bagi bumi, yang hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, baik itu manusia, jin, atau bahkan hewan-hewan itu butuh.
Ya, hujan-hujan terkadang ketika kita berbuat zalim sehingga menghalangi turunnya hujan, terkadang Allah turunkan karena lantaran apa? Makhluk-makhluk Allah seperti hewan-hewan itu mereka yang berdoa. Sehingga ini hujannya ini meskipun kita nikmati sejatinya yang minta siapa? Hewan. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan sebelumnya selanjutnya yaitu bab riya, bab riya, dan nanti mungkin insyaallah kita sampai bab riya. Masih berapa bab? Ya, kita lanjutkan bab tentang masalah pamer. Demikian, wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.